Kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan untuk menghadapi peperangan-peperangan di dalam dunia ini. Sebab hidup kekristenan saudara ini setiap hari, setiap saat, saudara ini perang. Kita kerap kali jadi orang Kristen rasanya gini, pokoknya sudah punya visa masuk surga, itu rasanya sudah sip, lalu santai-santai, relax enaknya. Saudara harus tahu, saudara ini setiap hari itu perang, jadi tidak enak-enak. Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah ini? Kita belajar dari apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Supaya kita belajar dan jangan berhenti di tempat. Sebab banyak orang Kristen gagalnya itu justru karena tidak mau belajar dari firman Tuhan, sehingga dia menang sekali, habis itu kalah terus. Nah, ini ruginya orang Kristen. Nah, saya mengajak kepada saudara untuk mendalami ini karena apa? Saya tuh merindukan saudara. Sebabnya saya sendiri sudah ngalami, keluarga kami ngalami, hidup kekristenan itu meningkat terus dan enak, tambah lama tambah enak. Kok orang Kristen kok tambah lama kok tambah pada loyo. Nah, ini yang repot. Saya rindu saudara itu punya bagian yang sama. Tidak hanya saya dan keluarga, tetapi seluruhnya. Saya rindu untuk menjadi berkat bagi saudara. Dalam 1 Samuel 17 ayat 12 mulai. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu adalah Eliab, anak yang sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembala domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbanten tengah berperang melawan orang Filistin. Sampai di sini. Kalau saudara-saudara perhatikan akan firman Tuhan ini, mengapa pengalaman daripada Daud, Saul ini dan pengalaman daripada orang Israel ditulis di dalam Alkitab dan kemudian dikumpulkan dan sekarang menjadi bagian saudara dan saya? Ini diberikan oleh Tuhan karena apa? Karena anugerah yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain ini satu anugerah yang besar sekali. Sebab bangsa Israel tidak mendapatkan anugerah seperti yang kita dapatkan. Nanti bangsa Israel dapat bagian lebih daripada kita setelah kita mendapatkan. Ini rencana Allah yang luar biasa dan keadilan Allah di dalam hidup dalam dunia ini, saudara.
Ini diberikan kepada kita karena kita ini sedang dipanggil supaya saudara ini berjalan mengikuti jalan yang Allah berikan kepadamu dan kepadaku, dan engkau mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Luar biasa. Saul pada waktu dia menghadapi peperangan dengan orang Filistin, dan pada waktu itu Goliat dia menantang orang Israel. Mereka ada satu perjanjian, kalau Goliatnya kalah, orang Filistin jadi budaknya orang Israel. Kalau orang Israel memajukan satu pahlawan kalah sama Goliat, maka orang Israel jadi budaknya orang Filistin. Dan hal ini terjadi, saudara tadi baca toh, berapa lama? 40 hari 40 malam. Mengapa? Sekarang saya tanya, mengapa sampai 40 hari 40 malam tidak perang? Cuma tantang-tantangan. Bayangin itu kenapa? Nah terus kemudian di selama 40 hari itu apa yang terjadi di antara orang Israel? Di pihak orang Israel gemeter terus dah, takut terus dah. Tetapi pihaknya orang Filistin seneng terus, gembira terus. Karena apa? Tidak ada orang bisa ngelawan Goliat. Tingginya 2,5 sampai 3 meter. Bayangin. Untuk lihat saja sudah mulai gemeter. Dan tidak ada satu orang pun yang berani maju melawan dia. Secara manusiawi sudah tidak mungkin untuk dihadapi. Secara manusiawi mesti kalah. Demikian juga keadaan kita orang Kristen, saudara. Kita kerap kali menghadapi masalah-masalah yang lebih besar daripada masalah kita. Kita kerap kali merasa tidak mampu, tidak mungkin. Menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah ekonomi, menghadapi keadaan keluarga yang sudah kocar-kacir, parah luar biasa. Para tahu, zaman sekarang kejatuhan itu terjadi di mana-mana. Baik istri, baik suami. Saya menginjil kemana-mana, saudara. Saudara perhatikan, saya baru melihat perkara-perkara yang jahat terjadi. Di mana gereja setan itu kan dan anggotanya berdoa dan puasa untuk menghancurkan keluarga Kristen. Sekarang saudara terjadi kejatuhannya bagaimana? Ini sudah ada beberapa keluarga yang jatuh. Orang Kristen. Perdagangannya jatuh, utang 200 juta gak bisa bayar. Akhirnya mereka bertobat. Si suami ini bertobat. Wah, dia minta tolong Tuhan, kasihani, ampuni saya. Lalu minta tolong. Akhirnya dia berdoa. Lalu satu saat dia bertemu sama saya, dia berkata begini. Wah Pak Yusak, puji Tuhan. Wah, pikir saya. Ya saya ya turut seneng ya toh. Ada apa? Utangku dibayari Pak. Loh, utang 200 juta dibayari. Kira-kira saudara dengar gitu turut seneng nggak? Ya turut seneng. Saya ya bilang, waduh, puji Tuhan. Tapi hati saya ini nggak bisa gembira. Kok aneh? Dengar gini kok nggak gembira? Ada apa? Lah saya lalu tanya, yang bayar siapa? Ada cukong Pak, mau bayari. Kok aneh ya Pak? Tuhan kok bisa gerakkan hatinya. Wah, lah saya ini tambah pikir saya, wah ini kok aneh. Saudara tahu, tapi kok tidak ada sejahtera. Kenapa ini? Akhirnya saya bilang ya, tenang dulu, jangan cepat-cepat, sebab segala sesuatu itu kita mesti cek dan buktikan secara nyata. Kenapa kok dia bisa bayari gitu? Apa dibalik itu? Apakah dia cinta Tuhan, disuruh Tuhan, dan murni atau tidak? Saudara tahu apa terjadi? Beberapa saat kemudian,
Si suami ini di tokonya ini tidak sejahtera. Lalu suaminya ini bilang, aduh hatiku kok tidak enak, tak pulang sebentar. Lalu toko ini tungguin saya pulang. Dia pulang ke rumah, ternyata istrinya nggak ada. Lalu dia tanya sama pembantunya, mana nyonya? Nyonya pergi pak, sama siapa? Sama direktur itu loh pak, yang bayari utang. Wah, masuk ini, pas. Mulai curiga dia. Wih, terus dia ngambil mobilnya, ke mana kira-kira ini? Dikejar ketahuan, ketangkep basah. Waktu ketangkep basah, si suami ini marah luar biasa, mau dibunuh si istri sama si cukong itu. Jawabannya cukongnya biar bagaimana? Kamu bunuh, kamu nanti ya masuk penjara. Anak-anakmu menderita semua. Kalau kamu memang sudah tidak mau istrimu, ya tak ambil aku. Bayangin saudara. Lalu istrinya ditanya sama suami, kenapa kamu lakukan hal seperti ini? Dia berkata apa? Ya daripada aku tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, tidur di kolong, kamu ya tidak bisa bayar. Karena dia deketin saya dan dia berkata, aku akan bayar semua utangmu asalkan engkau mau memberikan dirimu kepadaku. Saudara tahu, setan itu jahatnya luar biasa. Mula kok yang diminta kok istrinya? Aneh enggak? Bagaimana saudara? Kalau engkau melihat kenyataan-kenyataan itu pedih hati saya katakan, Tuhan, iblis itu jahat luar biasa. Luar biasa jahatnya. Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak siap-siap dari permulaan, kau akan mudah dijerat. Karena apa? Kita tidak akan tahan menderita. Kita tidak akan mampu mengatasi penderitaan di atas dunia ini. Karena apa? Karena masalah-masalah dunia ininya menjepit kita. Tetapi di dalam Yesus, kalau engkau mau sungguh-sungguh cari dia dan siap menghadapi peperangan hari demi hari, saat demi saat, kau tidak akan takut menghadapi apapun juga. Karena apa? Harus ada kesucian dan kekudusan di dalam kehidupan keluarga. Tanpa kesucian dan kekudusan, Allah tidak akan dapat membela engkau dan saya. Kita pasti dibela. Sebab apa? Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, Daud diperintah oleh ayahnya pergi ke medan perang. Apakah Daud diperintah untuk pergi perang? Daud diperintah oleh ayahnya untuk meninjau kakak-kakaknya yang pergi perang. Apakah kepergian Daud disuruh oleh Isai ayahnya itu satu kebetulan? Tidak. Allah punya rencana. Siapa yang akan membebaskan orang Israel? Siapa yang akan melawan Goliat? Allah sudah punya rencana, saudara tahu. Hidup kekristenan bangsa pilihan Allah. Allah yang merencanakan dan menetapkan langkah-langkah hidupnya orang yang berkenan kepadanya. Kita kerap kali bertanya, kita kerap kali pakai pikiran kita kerap kali mengolah, menganalisa tindakan-tindakan Allah karena kita tidak dan belum mengenal akan apa yang Allah lakukan di dalam firman-Nya. Contohnya sudah banyak, saudara. Dan kita jangan keluar dari cara berpikir firman Allah dan Alkitab untuk mendapatkan kemenangan, kemampuan, dan kuasa. Kita kerap kali hanya meninggalkan semua lalu berpikir cara yang lama. Ya, kita menggunakan akal kita terus sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan kemuliaan Allah. Saul, orang Israel, kakak-kakak Daud, semuanya tidak ada yang berani maju menghadapi Goliat. 40 hari 40 malam mereka hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan senantiasa.
Saudara perhatikan, ada waktu yang harus dibayar sampai waktu pertolongan Allah tiba. Kita harus berani menantikan bahwa kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kenapa? Kita harus membayar waktu 40 hari 40 malam. Bangsa Israel harus menantikan 40 hari 40 malam. Mengapa? Karena mereka tidak menggantungkan dirinya kepada Tuhan, tetapi menggantungkan dirinya kepada kepikirannya. Justru kepikirannya ini menghantui dia, menjadi berhala dia, tidak memampukan untuk bertindak. Dan Allah tidak mau membiarkan anak-anak bangsa pilihannya menderita. Allah utus Daud untuk pergi ke medan perang. Pada waktu dia sampai, apa yang terjadi? Dia lihat Goliat tingginya seperti itu dan memaki-maki Allahnya orang Israel. Dan semua orang diam, tidak ada yang berani. Hanya Daud, anak muda ini yang pergi. Dia tanya kepada orang-orang di sekitar itu. Di dalam ayat yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Coba, apakah kata-kata Eliab ini, kakak Daud ini, saudara? Bukankah ini kata-kata daripada pikiran manusia? Padahal Eliab tahu, Eliab lihat sendiri bagaimana Daud dilantik menjadi raja oleh Samuel. Kakaknya lihat, ayahnya lihat, Samuel melantik Daud, mengurapi Daud menjadi raja. Tapi mengapa Eliab pada waktu Daud datang, dia marah kepada Goliat, Eliab marah kepada Daud? Kita kerap-kali seperti Eliab. Kita sudah tahu bahwa kita adalah anak-anak pilihan, kita berpenuhan roh, kita dilantik, kita dibaptiskan di dalam air dan roh. Kita sudah hidup baru dengan Allah. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi kenyataan bagaimana? Menghadapi kenyataan Goliat yang gede, masalah yang gede, pikiran kita yang jalan atau iman kita yang jalan? Hah? Pikiran. Pantesan takut terus. Menghadapi anak sakit, ya tambah lama tambah parah kok. Lah bagaimana sih? Katanya, loh, terus pendetanya datang. Percaya saja. Ya percaya Pak. Tapi kali ini loh Pak, tambah parah Pak. Sayangin. Ini loh saudara. Maka dari itu menjadi orang Kristen itu kelihatannya gampang. Gampang kalau cuma cari visa masuk surga. Itu gampang. Percaya Yesus, selamat, game. Masuk surga, masuk. Wong sudah ditandatangani Yesus, amin, gue jadi anakku, punya meterai, dibaptiskan, masuk. Tapi masuknya di mana?
ngemper. Masuknya di mana? Masuk Indonesia, masuk Indonesia. Itu di ujung tan sana lo. Masuk Indonesia, ya Indonesia. Tapi kalau kamu mau masuk istana, tidak gampang, saudara. Saudara kenal presiden enggak? Tahu apa kenal? Tahu. Coba, kamu warga negara Indonesia enggak? Ya. Warga negara Indonesia, coba minta ke sana. Langsung ke cendana, lalu masuk saja. Aku warga negara Indonesia, Pak. Aku punya hak masuk istana. Kira-kira kamu bakal dimasukkan penjara enggak? Kok enak? Langsung ditangkap sama penjaganya. Loh, kamu mau apa? Loh, aku kan warga negara Indonesia, Pak. Mau masuk, mau ketemu presiden saya. Enggak boleh. Pasti kamu ditangkap, diperiksakan ke dokter jiwa. Kira gini, miring. Kenapa? Karena kita itu cuma tahu, tapi tidak kenal Yesus. Maka dari itu, saudara, jangan lagi menggunakan ini. Bagaimana caranya? Banyak belajar Alkitab, banyak berdoa, minta kepada Tuhan untuk membersihkan pikiran ini. Dan cara berpikirnya ini, caranya bagaimana supaya bisa berpikir Alkitab? Brainwashing. Seperti orang komunis itu loh. Orang komunis itu niru Alkitab. Orang itu diomong terus, setiap hari diomongi. Makanya kalau saudara baca Alkitab itu ngomong, jangan diam aja. Sebab iman timbul dari pendengaran. Omong, biasa. Jadi dengar sehingga itu dimasuk dalam pikiran dan hatimu. Lah kalau pikiran dan hatimu tiap kali diomongi Alkitab terus, cara berpikirmu akan cara berpikir Yesus. Luar biasa. Dan engkau tidak pernah takut menghadapi segala perkara. Sebab ini saya alami sendiri. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya dituntut oleh Tuhan. Setiap firman Tuhan, Tuhan berkata, alami. Sebab saya bilang, Tuhan, aku mau jadi hambamu, engkau panggil mau, tapi kalau engkau jamin. Kalau engkau jamin bahwa aku sanggup melakukan firman-Mu, aku mau. Tapi Tuhan mengatakan, satu perkara aku minta daripadamu. Apa? Taat, nurut. Apapun yang aku katakan, nurut. Ya. Lalu Tuhan berkata, alami semua. Alami, ya. Apa Tuhan? Semua. Ya. Saya bilang, pokoknya saya itu sudah katakan kontrak. Oke, saya bilang. Ya, tapi ternyata saudara, tidak gampang. Dituntut. Dari kecil apa dituntut? Mulai dari perpuluhan. Perpuluhan harus memberikan. Wah, perpuluhan itu kalau cuma 100, 200, 1000, 10.000 ya gampang, ya dah. Dong 90% milik kita, 10% Tuhan. Setelah 1/10 itu dituntut, sekarang bagaimana? Tuhan berkata, bisa. Kalau kamu cuma 1/10, itu mudah. Bila terus Tuhan, rela enggak kamu tidak jatuh dalam keuangan? Ya, itu justru takut saya. Harta yang menyebabkan pendeta pada jatuh. Nah, aku punya satu cara. Apa? Setiap engkau terima persembahan, berdoa. Terus, kalau aku berkata, salurkan. Harus kamu salurkan. Saya bilang, iya. Nah, ya. Oke. Ya, persembahan dapat 15.000, Tuhan bilang, salurkan bisa. Gampang. Sebab cuma 15. Lalu mulai naik 50.000, salurkan bisa, gampang, cuma 50. Lama-lama naik apa? Seluruh pelayananmu seminggu, 2 minggu itu kadang-kadang kan dikumpulkan. Seperti saya ke
Sulawesi, Ambon. Lalu pelayanan di Sulawesi, terus ke Ambon, setelah itu pulang, wah dikasih persembahan. Saya lihat 1 juta, wah lumayan. Hati saya sudah mulai gini, wah lumayan. Pulang bawa uang 1 juta lumayan, ya toh? Tuhan ngomong, lumayan ya Yusa. Saya ya bilang, lumayan Tuhan. Tahu saya watak dia itu tahu. Kalau dia bilang, lumayan ya Yusa. Waduh, saya sudah masak loh gini. Wah, sudah bakal gak milik saya. Sampai di Jakarta, saya bilang, Tuhan, engkau tadi bilang lumayan. Berarti bukan milikku toh. Baik, kalau kamu ngerti. Nah, lalu ini disalurkan siapa, Tuhan? Dulu ada orang, pengusaha, sedang di dalam kesulitan yang luar biasa. Itu orangnya sombong kok Tuhan. Kaya raya, masa mau dikasih? Gini loh ya Tuhan, aku nurut. Tapi satu janjian, kalau dia nanti tidak mau tak tes. Ayo. Lalu Tuhan bilang, ya. Akhirnya saya tiba di tempat pengusaha itu, saya ketemu sama dia, saya bilang gini, saya ada titipan dari Tuhan untuk kamu. Apa Pak Yusa? Uang. Lalu dia tanya, berapa? 1 juta. Mau enggak kamu? Ya tak tambahi toh. Wong janjiannya tidak mau tak kantongi kok. Mau enggak? Langsung dia bilang apa? Mau. Loh, kok tumben kamu mau? Sebelumnya itu 2 hari sebelumnya Pak Yusa ngasih aku sudah dikasih tahu Tuhan. Saya ini sekarang diajar Tuhan karena aku pinjem perpuluhan. Perpuluhannya Tuhan tak pakai. Dan Tuhan negor aku, akhirnya aku bertobat, aku minta ampun. Dan aku bayar semua utang-utangku. Tapi hari ini, aku harus membayar rekening 600.000, saya tidak punya uang, hanya uang 5.000 di kantong saya. Saya berdoa, Tuhan, aku hari ini harus bayar 600.000, kalau engkau tidak adakan, aku akan dimaki-maki orang. Dan orang akan tidak percaya kepadaku lagi. Tuhan berkata, aku akan utus hambaku untuk memberikan kepadamu. Lalu dia tanya, siapa? Yusa. Dia bilang apa? Mana mungkin hambamu Yusa mosok punya duit juta-jutaan, dan kalau punya kok dikasih ke siapa yang tidak sayang. Tapi waktu saya datang dia kaget. Terus saya bilang, mau tidak kamu? Ya mau. Mosok tidak mau? Tuhan yang sudah ngomong. Lah saya bilang, tumben kamu mau. Kalau kamu tidak mau sih aku sudah janjian sama Tuhan. Kamu bilang, wah tidak Pak Isa. Sekali kamu bilang tidak, beneran. Lalu pada waktu itu saya kasihkan dia. Saudara tahu, waktu saya pulang, istri saya bilang apa? Aku tahu, wah saya itu diajar Tuhan loh, diajar setengah mati, saya bilang. Kenapa? Habis pada waktu saya berangkat ke Sulawesi dan Ambon itu kan uang di rumah kan habis. Dan saya tinggal buat kamu karena saya kurang menurut Tuhan. Dan setengah mati saya di sana. Ngasih kolektor jada isal. Lalu istri saya bilang, rasain orang gak nurut Tuhan. Lalu saya bilang, ya. Tapi sekarang saya pulang gak bawa duit. Kamu rasain, saya bilang. Genduan tak gituin. Lalu dia bilang apa? Siapa bilang aku tidak diberkati Tuhan? Apa? Aku tahu bahwa kamu tidak bawa duit. Kenapa? Tuhan sudah nyediain aku. Demikian kamu terbang naik pesawat ke Sulawesi. Besoknya ada orang datang. Tuhan berkata, aku tetap peliharakan kamu. Orang itu datang, dia tanya, mana Pak Yusa? Berangkat ke Sulawesi dan Ambon. Ini untuk berkat untuk keluarga. Berapa? 2
juta. Aku tahu kamu tidak bawa duit. Aku sudah disediain 2 kali lipat. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan itu harus mengalahkan pikiran. Hidup dengan iman, penuh percaya, berjalan dengan firman. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Jangan dikuasai lagi dengan kepikiran kita. Daud pergi ke sana, dia mengatakan siapa orang Filistin itu yang berani menghina bala tentara Allah. Dan Eliab memarahi Daud. Tapi apa yang terjadi? Perkataan Daud sampai kepada Saul. Daud dipanggil oleh Saul untuk menghadapi Goliat. di dalam ayat yang ke-35 atau 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila aku berdiri menyerang, ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Itulah kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kalau saudara perhatikan, Daud punya pikiran, perkataan Daud ini perkataannya apa? Perkataan iman. Bukan perkataan dan pikirannya dia sendiri. Karena dia membandingkan Goliat dengan salah satu binatang. Binatang itu tidak punya pikiran. Goliat punya pikiran. Bayangin saudara, orang yang lain, Saul dengan kakak-kakaknya, dianggapnya oleh manusia lain adalah normal. Daud tidak normal. Demikian juga saudara jadi orang Kristen, kalau saudara berjalan di dalam iman, saudara dikatakan normal kan enggak? Enggak. Jadi kalau saudara punya kuasa, saudara punya karunia, saudara punya segala sesuatu iman yang Allah berikan, jangan kaget kalau engkau dicap orang sinting. Saya kerap kali dikatakan, Yusa, miring, gila, tidak masuk akal. Biarin, saya bilang. Yang penting hidup keluarga kami bahagia. Bersama dengan Yesus. Nyata, luar biasa. Allah kita, Allah yang luar biasa. Nyata, nyata. Istri saya itu kadang-kadang saya kaget sampai heran. Dia pergi ke Jakarta sama saya karena Pak Damaris itu mantu penginjil Damaris di Jakarta. Lalu saya ini ke Jakarta cuma mau mengunjungi orang mantu. Sudah bawa hadiah dari Bandung. Sampai di sana hadiah ini di hotel tak gotong-gotong itu. Tuhan ngomong, "Yusa, hadiahnya jangan kamu kasih barang. Kasih uang saja." Loh, lah kok ngomong kok dari Bandung sih Tuhan? Kan dari Bandung kan tak bawa ke uang. Lah yang ini tidak bawa duit, pas-pasan. Loh, lah karena kamu tadi malam kan khotbah.
di Borobudur kan dapat persembahan. Oh iya. Berapa Tuhan? Semua kasihkan. Saya bilang sama istri saya, gak boleh ngasih barang itu, suruh ngasih duit saja. Berapa? 100. Loh aku gak bawa. Loh kemarin anakku dapat persembahan, suruh ngasih ke semua kok. Berapa semua? Semua. Ya sudah kasih ke plak. Saudara tahu, besok mau pulang. Besoknya itu saya mau pulang ke Bandung. Lalu saya itu diajak sharing, diajak bercakap-cakap dengan eksekutif, para direktur. Ditelepon ya. Besok bicara Pak Yusa, ngomong-ngomong jam 7 pagi. Wah, saya mau pulang nih. Lah, pulang jam 9, jam 7 sampai jam 9 kita sharing, habis itu Pak bisa pulang. Oke deh. Ngomong-ngomong, ngobrol ya. Ya. Ngomong-ngomong. Datang sama istri saya ngobrol-ngobrol sambil makan. Saya puasa karena Sabtu. Nah, Sabtunya itu saya puasa. Jadi tak puasa. Ngobrol. Saudara tahu, pulang itu berkat itu ngalir itu kayak nggak bisa dibendung. Tangan-tangan itu ngasih ser. Sampai saya bilang, terima. Istri saya bilang, ini buat siapa? Kita berdoa nanti di mobil, nanti buat siapa? Oke, sudah di mobil kita berdoa, Tuhan, ke hotel. Tuhan, ini persembahan untuk siapa? Kantongi. Saya bilang, wah, tadi kemarin suruh memberikan, sekarang ini kemarin kan kita menabur, sekarang ini kita menuai. Suruh kantongi, dihitung sama istri saya. Ting, berapa? 1,5 juta. Masuk akal enggak? Enggak ada? Sinting enggak? Orang zaman resesi kayak gini kerja susah. Pak Yusa kalau ngomong kletek juta-jutaan. Ini di kaset loh, ini di kaset. Kalau nanti didengar istri saya, kalau enggak jadi kenyataan, istri saya bilang bohong, betul enggak? Kalau dibuktikan tidak, bohong enggak? Bohong, digantung Tuhan saya. Saudara tahu? Saya bilang, kalau Allah mau memberikan, sepele, bendaharanya diutus, ting, ngumpul, kletek, gede. Siapa di antara saudara nabur satu padi, sebutir padi, tumbuhnya sebutir? Ada enggak? Tumbuhnya berapa? Hah? Banyak. Suruh nabur seluruhnya, suruh nabur, tanam. Tuhan bilang, tanam, tak tanam. Besoknya sudah tumbang. 15 kali sampai saya bilang, Tuhan, lo kok banyak? Jatah. Bayangin, saudara. Makanya itu, hidup kekristenan itu tidak masuk akal. Tidak logis. Tapi Allah sanggup lakukan segala perkara. Daud pada waktu dia menghadapi Goliat, menurut kepikirannya Saul, orang perang ya pakai ketopong, pakai pedang, pakai pakaian. Malah Daud tidak bisa jalan. Ini loh saudara. Daud bilang, aku tidak bisa jalan, malah mati. Ya dipancung kepalanya. Malah pakai itu. Saudara kerap kali gitu dah. Kalau kita mau menghadapi masalah keuangan, ya mesti pakai uang. Lah caranya bagaimana? Utang. Iya toh? Malah utang, malah gali lubang, masuk lubang, mati. Allah tidak menuntut saudara pakai ini. Allah menuntut saudara pakai iman. Dan Allah tahu Daud itu belum bisa pakai pakaian perang, pakai pedang belum bisa. Tapi kalau pakai tongkat sama ketepel bisa. Tuhan menuntutnya Daud pakai ketepel sama tongkat. Tapi manusia berkata, perang ya harus pakai pedang. Salah. Hidup di dalam kekristenan adalah hidup di dalam iman. Menurut firman Tuhan, tidak menurut pikiran kita. Maka dari itu saudara tidak perlu takut menghadapi masalah apapun. Saudara hidup di tengah-tengah
kuasa gelap, saudara, tidak perlu takut. Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Kalau engkau ditanam di sini, Allah sudah tahu bahwa engkau cakap menanggung segala perkara. Jadi jangan takut. Daud dihadapkan Goliat, Tuhan tidak menuntut Daud memakai pakaian perang dan pedang. Allah menuntut iman. Dan Daud mengambil batu di sungai. Dan dia menghadapi Goliat dengan ketepel dan tongkat. Dan Daud dapat mengalahkan. Tetapi apakah setelah Daud dapat memenangkan pertempuran dengan Goliat, apakah lalu Daud perang terus pakai ketepel? Tidak. Ini kesalahan orang Kristen. Kalau orang Kristen sudah mengalahkan sekali dengan iman, masalahnya dapat diatasi, bisa. Lain kali kalau ada masalah lagi, lalu bim, pokoknya dengan iman. Mati malah. Kenapa? Allah tidak mau begitu. Engkau tidak bisa membatasi kuasa Allah. Engkau harus nurut. Kalau engkau sudah menang, tetapi selanjutnya Daud harus pergi berperang, Daud harus belajar pakai pedang dan pakai pakaian perang. Tidak lalu pakai ketepel terus. Kesalahan-kekalahan orang Kristen di sini, saudara. Sekali dapat pengalaman, contohnya, ada orang kerasukan setan. Lalu saudara dapat karunia untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, wah, terus saudara bilang, di dulu itu tak tempeli tangan plok, terus keplok jatuh. Terus sekarang mesti dikeploki terus, plak, gak jatuh-jatuh. Loh kok sekarang gak bisa ya? Lain. Tuhan itu harus kamu menyediakan. Engkau harus doa puasa. Untuk mengusir kuasa gelap, engkau harus doa puasa. Artinya engkau sudah masuk di dalam peperangan, engkau harus pakai ketopong keselamatan, pakai pedang kuasa firman Allah. Dan kamu harus menurut akan firman daripada Allah. Ini yang kamu lakukan. Siapkan dirimu. Jangan lalu dengan pengalaman pertama itu, terus segala masalah kamu hadapi dengan itu. Jadi seperti Daud sekali menang sama Goliat ketepel, lalu perangnya pakai ketepel terus. Mati ya Daud? Mati. Lain-lain pakai ketepel, pakai pedang, pakai baju jirah, Daudnya tidak mau. Karena sudah pernah menang sekali, mati. Ingat saudara, Alkitab mengajar kepada kita langkah-langkah apa yang kita harus hadapi. Cara-cara bagaimana menghadapi kuasa gelap. Sebab firman Tuhan berkata, engkau dan saya bukan berperang dengan darah dan daging. Kita berperang dengan kuasa dan penguasa di udara. Kita harus menghadapi kenyataan ini saudara. Kita harus melatih diri. Firman Tuhan berkata, latih dirimu, latih dirimu, latih dirimu. Kita harus latihan untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Tidak bisa saudara mau pengalaman pertama itu saja. Allah menghendaki engkau dan saya apa yang engkau sekarang ada. Setelah itu engkau harus melatih. Engkau tidak akan dituntut seperti saya. Tuhan tahu engkau sedang dilatih di tingkat berapa. Tuhan tuntut tingkat itu. Yang SD ya SD, yang SMP ya SMP, yang SMA ya SMA, yang universitas ya universitas. Dituntut semuanya sama. Dan penyertaan Allah sama. Kuasa Allah sama. Kemenangannya pun sama. Jangan membatasi kuasa Allah. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang tidak terbatas. Allah kita sanggup lakukan segala perkara. Saudara tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Dan setelah Daud mendapatkan kemenangan, setelah Daud belajar perang, setelah Daud menggunakan pedang dan ketopong, ada masanya Daud harus meninggalkan peperangan. Dan Daud tinggal mengawasi. Ini perhatikan saudara. Ada masanya kita orang tua harus mendidik anak-anak. Tumbuh
untuk menduduki jabatan-jabatan itu untuk anak-anakmu. Jangan dijabat terus sampai mati. Kalau Daud pergi perang terus, Daud tidak akan membimbing bangsa Israel 40 tahun. Dia akan mati di dalam peperangan. Tetapi satu perkara kita harus belajar. Di dalam masa engkau sudah berhenti berperang seperti Daud, menikmati dan mengawasi, jerat iblis mudah masuk karena menikmati hasil. Kalau engkau diberkati Tuhan luar biasa, kau harus hati-hati. Satu saat engkau menikmati hasil, engkau gampang jatuh seperti Daud. Ini kerap kali penginjil-penginjil sudah besar, jatuh. Saudara baca di Tempo, di Time, penginjil besar di Amerika punya satelit sendiri. Setiap hari dia khotbah di televisi, ribuan jutaan orang mengirim berkat bagi dia. Dia meluncurkan satelit sendiri. Dia punya armada pesawat TV yang jaringannya seluruh dunia. Dia punya sendiri. Akhirnya dia menduduki jabatan demikian tinggi, kekayaan demikian besar, dia jatuh. Dengan siapa? Sekretarisnya sendiri. Dia jatuh dalam perzinaan. Sudah jatuh, masih mau membela diri. Belanya bagaimana? Sekretarisnya didatengin, dikatakan, jangan kamu omongkan ke mass media. Aku akan jamin kamu 20 tahun dengan rumah, mobil, semuanya terjamin. Asal kamu mau diem diri 20 tahun. Akhirnya barang busuk tidak bisa disimpan, meledak. Akhirnya seluruh Amerika tahu hamba Tuhan itu jatuh. Sampai di koran dikatakan, peristiwa Amerika yang menyebabkan goncangnya Amerika, Watergate, Iran Gate, sekarang ini Jin Gate. Hamba Tuhan jatuh, saudara tahu. Maka dari itu, kalau engkau tidak berpegang akan firman Tuhan senantiasa, memandang kepada Dia, setiap hari sedia untuk dikontrol oleh Roh Kudus, hati-hati. Sebab pada waktu engkau menikmati hasil, engkau menggunakan pikiranmu lagi, dan kau tidak berjalan di dalam iman, kau jatuh. Dan kalau jatuh, semua pahalamu hilang, tidak ada artinya. Engkau pulang hanya punya visa masuk surga, tapi tidak punya kedudukan di sana. Saudara tahu, rugi. Maka dari itu, belajar firman Tuhan, lakukan. Belajar mengikis diri, baca firman Tuhan, belajar taklukkan pikiran dan hatimu kepada Tuhan. Kau akan menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan. Apapun boleh terjadi, bersama dengan Yesus kita selalu menang. Amin. Mari kita berdoa.